Kita masih bersama Kepala SMKN 1 Bunguran Timur Laut, Ibu Mulyanda yang cantik. Kalau bahasa rananya itu lawa gitu ya, yang lawa gitu ya. Ya baik Bu, tadi kita sampai di bagaimana MOU ya, MOU yang saling menguntungkan. Kira-kira untuk ke depan Ibu bagaimana strategi ya untuk menjalin kerjasama? Karena memang SMK ini nggak bisa maju sendiri. Nah, SMK yang maju, SMK yang sukses, sejauh mana dia istilahnya bisa menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Silakan Bu. Baiklah Pak, memang untuk memajukan SMK ini tentu kita harus menjalin hubungan kerjasama dengan industri-industri yang ada, baik di Kabupaten Natuna maupun di luar daerah Kabupaten Natuna. Jadi untuk MOU kita sudah melakukan juga dengan beberapa perusahaan yang ada atau dunia usaha yang ada, seperti yang ada di ada 5 MOU Pak. Kita sudah melakukan 5 MOU. Sudah 5 ya. Yang pertama dulu kita dengan BLK. BLK Balai Latihan Kerja Kabupaten Natuna kita sudah melakukan MOU juga dengan kabupaten itu. Jadi untuk anak-anak kita malah sudah dilatih Pak, diminta anak-anak kita untuk melakukan kegiatan belajar mengelas. Jadi anak-anak kita alhamdulillah sudah memiliki sertifikat berstandar nasionalnya Pak, udah ada, BNSI-nya udah ada. Jadi anak-anak kita sudah melakukan, karena kita sudah melakukan MOU, jadi segala kegiatan yang diadakan oleh BLK kita selalu diundang. Untuk ya memang ini kegiatan yang sangat bagus ya, strategi Ibu itu. Kalau kita kan sekarang SMK ini udah dikelola provinsi. Iya Pak. Kalau kita minta bantuan dana dengan kabupaten kan memang agak sulit. Iya Tapi Pak, Ibu betul. punya cara yang sangat cerdas ya. Dengan kerjasama dengan BLK itu dibiayai oleh Pemda dan Ibu memasukkan anaknya ke sana dan anaknya terlatih di sana. Iya, Jadi memang yang seperti itu memang strategi-strategi yang jitu gitu ya. Sehingga kita memang bisa mengambil istilahnya kesempatan gitu. Kemudian mungkin di tempat lain di mana lagi Bu? Iya. Selain dari situ kita juga sudah melakukan MOU dengan Sumber Mata Kausar Pak. Jadi bengkel mobil yang sudah terkenal lah di Kabupaten Natuna, kita sudah melakukan MOU. Jadi anak-anak kita sudah 2 tahun ini praktek di sana. Jadi mereka itu melakukan praktek di sana sesuai dengan kondisi keadaan di sana. Juga kita mengikuti aturan-aturan dan prosedur yang ada di sana. Jadi anak-anak kita sebelum praktek tentu kita pembekalan dulu dari sekolah sesuai dengan kondisi dan keadaan di sana. Mereka itu seperti liburnya Pak, kadang-kadang anak-anak ini libur kan kepengen libur juga hari minggunya Pak. Jadi anak-anak kita minta kepada bengkel sesuai dengan perjanjian kita, pada waktu-waktu anak itu memang libur kita liburkan juga. Jadi seperti aturan di bengkel hari Jumat kalau di sana libur Pak, kalau di Air Mata Kausar. Jadi kita sudah melakukan MOU udah 2 tahun dengan sana, jadi alhamdulillah sudah berjalan dan kita juga dibantu untuk ujian UKK kemarin sama dia CP Air Mata Kausar. Ya, sebagai tim penguji. Iya, tim penguji. Iya. Jadi juga kita dengan bengkel yang ada di daerah SP sana kita juga sudah melakukan MOU. Jadi 2 tahun juga kita anak-anak kita sudah melakukan praktek di sana. Yang keempat ada lagi di bengkel yang ada di Erlakot Pak. Yang ada di Erlakon itu juga sudah melakukan kita MOU. Jadi di Tanjung Pinang dalam proses Pak. Jadi dengan adanya kerjasama begitu, jadi anak-anak kita tidak akan terkenal lagi prakteknya. Karena dalam SMK ini harus ada praktek lebih kurang minimalnya Pak 3 bulan. 3 bulan prakteknya setelah melakukan teori-teori di sekolah, mereka harus magang. Jadi dengan adanya kerjasama ini kita tidak akan ragu lagi dan tidak akan cemas di mana anak saya akan praktek. Jadi kita tinggal mengirimkannya sesuai dengan prosedur yang kita lakukan dengan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Jadi itu yang sudah saya lakukan. Juga saya ada komunikasi dengan orang tua. Orang tua juga mengetahui bagaimana prosesnya praktek anak-anak di sana. Jadi sebelum anak-anak praktek ini kita sudah juga mengundang orang tua agar mereka mengetahui kemana anak saya dari pagi sampai sore tidak pulang.
Jadi mereka itu adalah bekerja Iya, sambil iya. belajar Pak. Jadi orang tua sudah kita sampaikan juga yang namanya SMK ini ada prakteknya. Jadi orang tua tidak cemas lagi kemana anak saya. Jadi mereka sudah melakukan praktek di berbagai industri yang ada di Kabupaten Natuna ini. Nah, itu yang sudah kami lakukan Pak. Jadi pendekatannya itu dengan perusahaan-perusahaan yang ada, juga orang tua harus mengetahui bahwa anaknya itu dibekali dengan keterampilan di bidangnya. Bu. Jadi ini kan SMK ini kan ada pemerintah sudah melakukan revitalisasi. Revitalisasi itu kan merubah ya, yang selama ini memang banyak teori-teorinya. Iya, Nah, sekarang mereka bagaimana banyak prakteknya. Dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Mulyanda tadi, bahwa kita di Natuna ini sudah menjalin kerjasama. Ya tentu mungkin untuk ke depan siswa-siswa itu ingin juga yang kerjasamanya di luar gitu. Jadi nanti ada pilihan gitu. Iya, Oh, saya mau prakteknya di Pontianak, saya mau prakteknya mau di Jakarta atau mau di Batam gitu, atau dia mau di Pekanbaru gitu. Nah, jadi strategi Ibu nanti untuk membuat MOU dengan di luar daerah ini bagaimana, Bu? Baiklah Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, saya dengan kawan-kawan juga guru-guru yang udah ada Pak. Jadi mereka juga kan ada relasinya lah ke sana Pak ya. Jadi kita sudah melakukan juga praktek seperti di Tanjung Pinang. Tahun kemarin kita sudah ada di Tanjung Pinang Pak. Di bengkel motor, di bengkel mobil Honda dan Yamaha. Yamaha juga. Jadi kita sudah melakukan, tapi mereka melihat dulu Pak kondisi yang ada. Jadi karena COVID kemarin Pak, MOU kita belum tercapai lagi tuh Pak. Jadi karena COVID, jadi mudah-mudahan ke depannya ini kami akan mencoba lagi untuk melakukan MOU dengan perusahaan yang ada di luar. Jadi kita anak-anak ini kita tidak paksakan dia mau praktek keluar atau di dalam. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi orang tuanya. Kayak apa Bu, anak saya mau praktek keluar Bu, kepengennya di sini Bu. Malah kami tawarkan Pak, kalau memang ada tempat, mereka mencari tempat praktek di luar, jadi kami sebagai guru menghubungi perusahaan tersebut Pak. Ada yang demikian Pak kami lakukan karena keinginan anak. Karena dengan praktek di luar ini Pak, wawasan anak itu akan bertambah Pak dibandingkan di luar ini. Jadi anak-anak kita, saya lihat perkembangannya dan kemajuannya anak-anak itu ada di luar itu ada perbedaan lah Pak ya gitu. Berarti sekolah istilahnya fleksibel ya, tidak istilahnya diktator harus prakteknya di sini gitu. Jadi para pemirsa, bagi anak-anaknya nanti yang di SMK itu bisa istilahnya memilih ya, memilih dan memilah ya di mana kira-kira anak kita bisa praktek. Kemudian juga sekolah sudah memfasilitasi lamanya istilahnya praktek itu bisa 3 bulan, mungkin nanti bisa juga 6 bulan ya. Bisa, Pak. Nah, sehingga mereka mendapatkan skill yang memang nanti setelah mereka di dunia kerja, setelah mereka tamat itu memang sudah menjadi suatu modal bagi mereka. Baik Ibu Mulyanda, jadi ini memang suatu terobosan yang baru. Saya sangat bangga dengan Ibu, walaupun istilahnya sekolahnya baru. Tapi semangatnya memang sangat luar biasa ya. Pak. Untuk kedepannya ya secara umum lah, kira-kira SMK N1 Bunguran Timur Laut ini mau dibawa kemana nih pengembangannya? Jadi Pak, sesuai dengan kemajuan yang ada, kita melihat dulu kondisi di lapangan Pak. Ya, jadi kondisi kita kan sekolah teknik Pak ya. Jadi saya lihat untuk pengembangan kedepannya itu anak-anak itu memang di bagian otomotif ini Pak. Iya otomotif Pak ya. Jadi otomotif ini bisa saja nanti kita kembangkan yang bagian apa? Bisa jadi nanti ke alat beratnya lagi Pak. Karena di sini saya lihat itu alat-alat berat kan banyak Pak. Jadi alat-alat berat, perusahaan-perusahaan besar-besar itu udah ada alat beratnya. Jadi pengembangannya di bagian otomotif kan kita udah ada 2, teknik kendaraan ringan TKR dan teknik bisnis sepeda motor. Kalau bisa nanti kalau udah ada peluang nanti kita akan lanjutkan dengan teknik kendaraan beratnya Pak, alat beratnya Pak. Kita majukan ke sana. Jadi untuk kedepannya kita akan melakukan terobosan-terobosan kerjasama dengan dunia-dunia industri baik di luar dan di dalam ini. Juga kita minta bantuan tidak lepas dari bantuan pemerintah daerah juga Pak, pemerintah daerah juga provinsi. Kalau memang ada dukungan dan kerjasamanya, mudah-mudahan kedepannya akan bisa terlaksana. Kalau kita sendiri dari sekolah kita sudah berusaha, kalau tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik orang tua seperti komite sekolah itu Pak ya, jadi akan maju ke depannya. Jadi dengan adanya kerjasama dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat,
Jadi kedepannya SMK ini bisa maju. Alhamdulillah SMK ini saya rasa untuk kedepannya dengan adanya alat-alat praktek, karena alat praktek ini sangat mendukung Pak. Iya, alat praktek. Jadi harus dilengkapi dengan alat-alat prakteknya. Kalau tidak ada alat praktek, anak-anak ini sama juga dengan sekolah umum Pak. Jadi alhamdulillah kita akan melengkapi segala peralatan atau alat-alat praktek yang ada dibutuhkan di sekolah. Nah, itu Pak kedepannya. Kalau kita lihat kan memang alat praktik itu udah sangat lumayan dukungan dari pemerintah, malah dari kementerian lagi kan. Nah, kemudian dari dunia usaha, pemerintah daerah juga melalui BLK. Di BLK itu kan alat-alat prakteknya kan lumayan juga itu. Iya Pak. Nah, jadi sebenarnya untuk ke depan itu tinggal kita bersinergi saja. Bersinergi saja untuk memajukan SMK ini, dan kerjasama juga diperbanyak, MOU-nya diperbanyak, diperluas, dan juga MOU tidak hanya sekedar istilahnya hitam di atas putih saja. Tapi bagaimana poin-poin yang ada di situ terlaksana dengan baik, termasuk yang tadi yang saling menguntungkan. Iya Pak, betul Pak. Jadi itu memang sangat baik, sangat bagus. Inilah kita sampaikan kepada pemirsa, khususnya masyarakat Kabupaten Natuna, bahwa SMKN 1 Bunguran Timur Laut ini memang sangat antusias untuk memajukan sekolahnya. Dan bagi bapak-bapak yang ingin memasukkan anaknya di sana, nggak usah istilahnya ragu lagi. Iya Pak. Tadi guru-gurunya ya terakhir nih, guru-gurunya bagaimana? Kadang-kadang kan ada alat, kemudian gurunya nggak ada gitu. Nah, bagaimana kelengkapan atau kesiapan daripada SDM-nya di sana? Baiklah Pak, sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada, kita seperti kompetensi teknik produksi migas, kita sudah ada tenaga ahlinya Pak. Berapa orang? Saat ini baru 1 orang, karena kemarin ada kita ajukan lagi, insya Allah tahun ini sudah bisa terrealisasi. Untuk otomotif kita ada 3 tenaga ahlinya Pak. Iya, jadi 3 tenaga ahli itu saya rasa sudah bisa untuk mengcover kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tapi kalau bisa memang harus ada lagi Pak. Iya. Jadi tenaga bagian labnya, yang bantu bagian labnya itu harus ada juga bagiannya, tenaganya. Jadi untuk guru-gurunya insya Allah kita sudah memiliki tenaga ahli di bidang otomotif, juga di bidang migasnya sudah ada. Untuk guru-guru yang ada guru-guru adaptif dan normatifnya sudah lengkap, alhamdulillah gitu Pak. Ya baik, jadi Mas jangan ragu lagi kita bahwa SDM di SMKN 1 Bunguran Timur Laut itu sudah baik ya, sudah istilahnya cukup, sudah siap. Insya Allah dengan kesiapannya maka kita nggak ragu lagi lah bagaimana kita istilahnya memasukkan anak-anak kita di sana. Baik, jadi inilah obrolan kita bersama Ibu Mulyanda, Kepala SMKN 1 Bunguran Timur Laut. Ya, kita berharap ya pendidikan ya di Natuna istilahnya pendidikan berkualitas ya. Pendidikan berkualitas maka Natuna maju. SMK bisa. Terima kasih Ibu Mulyanda. Ya, sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.